Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cerah sekali. Alhamdulillah, kelihatan ya berbunga-bunga ya. Iya, warna bunga dan warna baju AA iya serupa. Alhamdulillah, ini menunjukkan kalau A Hilman sangat bahagia. Kenapa? Pagi ini karena ketemu dengan calon bidadari surga. Mudah-mudahan bunda yang ada di sini dan pemirsa BTV semuanya insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Berarti nanti di surga bidadarinya seperti ini wajahnya? Iya. Kok seperti tidak senang Anda bertemu dengan yang seperti ini? Capek-capek ibadah masuk surga bidadarinya kayak gini. Tidak kan, nanti kan di bidadari nanti jadi muda lagi ya. Jadi muda lagi, jadi cantik lagi Bu. Jadinya nggak ada lagi yang namanya yang orang tua di sana ya. Nenek-nenek nggak ada ya di surga. Mohon maaf nih Bu, ya nenek-nenek nggak ada di surga Bu. Jadi ntar ibu muda lagi semuanya. Dari mana nih calon bidadari surganya A? Kita sapa jamaah yang hadir. Sudah ada dari Majelis Taklim Al Kausar Bogor, Majelis Taklim Nurul Hidayah Cikarang, Majelis Taklim Torikotus Saadah ya, Torikotus Saadah Ciampea Bogor, Majelis Taklim Muara Pinang Patlawang Sumatera Selatan, dan Majelis Taklim Anissa Karawang, Majelis Taklim Nurul Amal Crengseng Jakarta Barat. Assalamualaikum. Jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih Barokah. Bu. Bu. Bedu mau tanya nih Bu ya. Tadi pas Ibu berangkat ke sini, ada nggak di perjalanan Ibu mengalami kendala? Kalau tadi kan A Hilman di jalan banyak kempes ayah katanya. Tadi cerita, Bu, A Hilman ada kendala pada kempes. Ibu nggak ada kendala? Alhamdulillah lancar aja Bu. Ya, kalau nggak ada alhamdulillah. Cukup sekian, karena Ibu gak ada kendala, jadi kita gak ada yang bisa bahas nih Bu. Karena kalau Ibu punya kendala, kita ada materi yang bisa kita bahas nih Bu. Karena ya dalam hidup pasti kita pernah mengalami yang namanya kendala. Ya entah itu di perjalanan macet, dalam kehidupan rumah tangga ada kendala yang mungkin tidak kita bisa atasi. Ya, nah itu mungkin yang nanti akan kita bahas bersama Hilman ya, masalah kendala. Nah ketika manusia punya kendala, maka Allah yang akan pegang. Ih pinter banget. Udah gak usah tahu usia lagi ya, sudah pada pinter ya. Ya ketika manusia punya kendala, maka Allah yang pegang kendali. Jadi apapun kendalanya pasti Allah lah yang tetap pegang. Langsung saja kita dengarkan tausiah bersama A Hilman. Silakan A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda. Bunda. Kita punya kendala, tapi percayalah
Allah yang pegang kendali. Setiap manusia itu pasti diuji dalam hidupnya. Iya apa iya? Aa lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini Aa lihat wajah banyak masalah. Jangan pernah tersinggung ketika tadi Aa bilang kita punya masalah. Kenapa? Karena ciri orang hidup pasti punya masalah. Yang harus Bunda yakini di hati, bahwa Allah tidak mungkin menitipkan masalah kepada hambanya, kecuali Allah juga menyiapkan jawaban dari setiap masalah yang dihadirkan. Betul? Kadang kita itu manusia sering ngerasa sok pinter, sering ngerasa sok kuat, padahal semua yang mengendalikan urusan kita siapa? Allah. Maka dalam hidup tidak sedikit kita pernah ngerasain susah, betul? Pernah ngerasain lemah, betul? Pernah ngerasain gelisah, betul? Jangan kaget. Memang Allah menciptakan manusia. Manusia itu punya sifat sering mengeluh, sering gelisah. Bahkan manusia itu sering merasa susah payah dalam hidupnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah benar-benar menciptakan manusia dalam keadaan susah dan payah. Kadang yang membuat orang itu lemah dengan kesusahannya karena tidak melibatkan Allah dalam setiap masalahnya. Betul? Sok Aa tanya, Bunda, kalau lagi ada masalah yang diingat Allahnya atau masalahnya? Jawab, Bunda, kalau sedang ngerasa capek yang diingat Allahnya atau capeknya? Bunda, kalau lagi disakiti sama manusia yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Maka yang terjadi apa? Kadang kita merasa lemah dalam hidup, betul? Karena tidak melibatkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mohon maaf, tolong jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengatur urusan kita? Siapa yang menggenggam takdir kita? Siapa yang paling tahu isi hati kita? Siapa yang bisa ngasih solusi tentang masalah kita? Allah. Maka izin, kadang Allah titipkan kendala kepada kita agar kita mengerti bahwa yang punya kendali siapa? Allah. Allah menitipkan ujian sama kita. Allah nitipin masalah sama kita. Karena ternyata masalah itu singkatan masalah masa mengenal Allah. Catat status hari ini. Masalah masa mengenal Allah. Artinya kalau sedang ada masalah jangan jauh dari siapa? Allah. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alamin, luar biasa Bu ya. Tepuk tangan Bu untuk Kak Hilman. Jadi kalau kita punya kendala, Allah yang punya kendali. Dan masalah itu adalah masa kita mengenal Allah. Jadi melepaskanlah pada daya dan kuasa kita, bersandarlah pada daya dan kuasa Allah. Biarlah Allah yang mengendalikan hidup kita ya. Bersabar, berserah ya. Berserah. Oke, baik. Sekarang kasih kesempatan untuk jamaah. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya?
Siapa yang mau saya? Oh saya Bu. Ngambil. Enggak jadi. Iya. Ya oke Bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Listiawati dari pengajian Majelis Taklim Al-Kausar Tanah Sarea. Izin bertanya dan sebelumnya ingin bercerita dulu Ustaz. Iya, Boleh. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Adik saya perempuan semua. Saya lulusan dari SMA yang berniat ingin melanjutkan kuliah. Kemudian karena orang tua saya tidak mampu menguliahkan, akhirnya saya bekerja. Alhamdulillah saya mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan agak besar. Kemudian saya tabung dengan niat untuk ingin membantu orang tua. Karena kondisi saya memang keluarga yang tidak mampu, jadi saya ingin membantu. Pertama, ibu saya saat itu dapurnya itu reot Ustaz, rusak. Yang kedua, saya ingin membelikan TV bapak saya karena kami memang nggak punya TV saat itu. Karena bapak saya itu setiap nonton TV, dia selalu ke tetangga saya. Jadi saya sedih Ustaz. Tapi qadarullah, karena di lain waktu ada ujian untuk saya, Allah memberi saya sakit parah waktu itu. Sampai akhirnya tabungan yang saya hasilkan itu habis untuk membiayai berobat saya. Nah setelah saya sembuh, alhamdulillah, kemudian saya bekerja lagi, otomatis saya dari nol lagi Ustaz. Terus saya berniat tadinya gitu, saya mengumpulin lagi dari awal, dari nol, ingin membahagiakan lagi orang tua. Tapi qadarullah, ibu saya dipanggil oleh Allah, meninggal. Kemudian bapak saya sakit-sakitan, parah. Saya ditinggalkan oleh adik-adik saya yang masih tergolong kecil. Jadi saya menjadi tulang punggung keluarga. Ada niat saya tadinya Ustaz mau memberangkatkan haji ayah saya. Tapi karena memang ayah saya sudah tidak bisa membiayai kami, jadi otomatis saya harus menjadi tulang punggung keluarga untuk membiayai adik-adik saya. Saya nggak mau adik-adik saya itu putus sekolah. Tapi selain itu, berjalannya waktu, ayah saya meninggal Ustaz. Dan niat saya tadinya mau berangkatin haji pun akhirnya nggak tercapai gitu ya. Karena biaya itu juga untuk adik-adik saya. Yang saya ingin pertanyakan, kenapa gitu setiap niat baik saya untuk orang tua selalu gagal. Padahal niat baik itu sebenarnya mulia kan ya Ustaz ya. Yang awal ibu harus kena sakit parah, kemudian mau bangkit lagi orang tua, keburu dipanggil sama yang Maha Kuasa. Akhirnya dua-duanya juga meninggal. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kenapa gitu Ustaz? Ibu Mungkin, tidak bisa mewujudkan niat baik ibu. Iya, saat beliau masih hidup saya ya yang diuji oleh Allah gitu. Mungkin itu aja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Saya minta pencerahannya Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Bang agak sedih ya. Niat baik, merencanakan sesuatu yang ingin membahagiakan kedua orang tua, terkendala karena sakit keras. Bangkit lagi dari nol, ingin lagi membahagiakan kedua orang tua keburu wafat. Baik, Bunda. Allah itu maha baik dan sangat baik. Kalau kebaikan baru niat saja sudah dicatat pahalanya.
Kalau keburukan baru niat belum dicatat. Baru akan dicatat jadi dosa kalau sudah dilakukan. Tapi kalau kebaikan tidak, niatnya sudah dicatat, dan kalaupun ada izinnya untuk bisa kita lakukan, dicatat juga. Jadi pertanyaannya, niat baik itu bagus atau tidak? Bagus. Kenapa, A? Karena setiap niat baik sudah ada catatan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bunda sayang, pemirsa BTV, jangan berhenti punya niat baik. Walaupun mungkin belum kejadian, tapi niat itu sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita punya keinginan. Allah punya keinginan. Jawab, keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana. Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya mau. Allah punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Mbak punya keinginan, pengen menghajikan ayah, pengen nyenengin ibu, tapi ternyata Allah lebih dulu memanggil orang tua kita. Ingat, bukan berarti Allah tidak baik. Allah baik. Allah tahu perasaan kita. Dan Allah pun akan menghitung setiap niat baik kita. Dan boleh jadi hari ini Mbak jadi tulang punggung keluarga, membesarkan adik-adik di bawah. Kan sekarang lagi ngetren ya, ada namanya generasi sandwich. Generasi yang harus menanggung kebutuhan keluarganya. Ada atau tidak? Ada. Harus bantuin orang tuanya, harus bantuin nyekolahin adiknya. Ada? Ada. Untuk kita yang kebagian takdir harus ngurusin keluarga kita, jangan pernah menganggap beban. Tapi anggaplah itu sebagai apa? Pahala kebaikan. Betul? Betul. Percayalah, tidak akan pernah habis harta seseorang karena membantu keluarganya. Tidak akan pernah jadi miskin seseorang yang kemudian pandai memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mbak, Allah tidak mungkin salah menitipkan beban pada pundak seseorang. Kenapa harus kita yang diberikan beban seberat itu? Jawabannya, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Kenapa enggak yang lain? Kenapa saya? Ahilman sejak kecil anak yatim, ditinggal oleh ayah. Tidak lama kemudian ibu sakit. Saya harus tinggal di panti asuhan. Dulu saya pernah bertanya, kenapa Allah ngasih beban seberat itu ke saya waktu kecil? Sekarang saya tahu jawabannya. Hilman, mungkin Allah sengaja memberatkan hidupmu agar kamu bisa lebih kuat dalam hidup. Agar kamu bisa lebih mengerti, bisa lebih paham apa maksud Allah dari semua cerita hidup yang dititipkan kepada dirimu. Maka izin ya, seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum diberatkan. Seseorang tidak mungkin bertumbuh jadi lebih baik sebelum diuji dalam hidupnya. Setuju? Bunda di sekolah ikut ujian biar naik kelas. Betul? Maka ada istilah dibentur, dibentuk. Ditempatkan, dibanting agar engkau terpelanting. Percayalah, kadang hidup begitu. Kita diuji dulu sama Allah biar naik kelas. Dan Mbak jangan pernah khawatir. Semua niat baik Mbak untuk orang tua dicatat, dan setiap kebaikan Mbak hari ini berbuat baik sama adik-adiknya pasti ada kebaikannya. Betul? Tepuk tangan untuk kita semua yang terus berusaha dalam kebaikan. Ya. Baik. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.